Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atin, selamat datang di Atin Podcast Santuy, podcast kesehatan, pesan edukatif dan informatif RSI Atin Husada Ngawi. Jumpa lagi dengan saya Helmi, Humas RSI Atin Husada Ngawi selaku host podcast kali ini. Hari ini saya akan mengajak Sobat Atin untuk berkenalan dengan salah satu dokter spesialis saraf yang ada di RSI Atin Husada Ngawi, yang mana kita akan mendapatkan edukasi kesehatan melalui tanya jawab dengan narasumber kita, yaitu Dr. Arif Widianto, spesialis saraf, selaku dokter spesialis saraf di RSI Atin Husada Ngawi. Sobat Atin, topik podcast kali ini kita akan membahas tentang penyakit pikun atau demensia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kata pikun umum digunakan untuk menggambarkan seseorang dengan gangguan daya ingat yang juga berhubungan dengan penuaan. Dan mirisnya, kondisi ini seringkali dianggap sebagai hal yang lumrah jika dialami oleh orang lanjut usia. Beberapa orang pun kerap menyebutnya sebagai penyakit tua, padahal hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Perlu diingat, sering lupa bukan merupakan hal yang normal, sehingga yang bisa kita lakukan adalah obati pikun atau demensia dengan kenali gejalanya. Oleh karena itu, podcast kali ini saya dan Dr. Arif akan membahas apa itu penyakit pikun atau demensia, apa yang menyebabkan, kemudian bagaimana gejalanya, hingga penanganan dan cara pencegahannya. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Dr. Arif, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik juga, sehat-sehat juga. Mudah-mudahan demikian juga Mbak Helmi ya. Iya, siap dokter. Oke dokter, sebagai awalan bisa perkenalan terlebih dahulu kepada Sobat Atin kita semua. Ya, nama saya Dr. Arif Widianto, spesialis sarafnya Rumah Sakit Atin Husada di Ngawi sini ya. Saya bekerja pada poliklinik saraf dengan visite semua yang ada di bidang bagian saraf. Oke, kita lanjut ya dokter. Dok, banyak orang yang mengartikan pikun atau demensia merupakan hal yang sama dengan penyakit lupa. Apakah itu hal yang benar dok? Ini begini masalahnya Mbak Elmi ya. Jadi demensia itu memang hampir mirip dengan lupa biasa ya. Ada yang istilahnya lupa normal, tapi juga ada lupa yang penyakit atau tidak normal. Nah, lupa yang normal itu apabila misalkan kita sebagai seorang yang ini mau mengerjakan sesuatu ya, buru-buru cepat-cepat, sehingga kadang-kadang tidak fokus terhadap sesuatu hal, kadang-kadang di mana kita menaruh kunci. Nah, itu di mana saya tadi menaruh kunci. Nah, itu kadang-kadang lupa tempatnya. Nah, itu merupakan hal yang wajar. Karena kenapa? Karena kita tidak fokus pada kunci yang setelah kita letakkan. Nah, yang kita fokuskan adalah pekerjaan yang akan kita lakukan itu. Nah, itu namanya lupa. Tandanya lagi, kalau lupa secara normal, nanti tidak akan terjadi lagi kelupaan untuk menaruh kunci. Kalau orang dengan pikun atau demensia itu biasanya menetap, selamanya dia akan lupa akan hal yang mestinya dia ingat, sehingga kadang-kadang waktu dia setelah makan umpamanya sudah habis, belum 5 menit minta makan lagi. Nah, itu karena menganggap bahwa dia belum makan. Dan itu dilakukan berulang-ulang gitu. Nah, itu bisa disadari dari yang pengamatnya sendiri, baik itu keluarga atau tetangga ya. Juga misalkan kalau pikun itu sering menanyakan hal-hal sesuatu terus diulang-ulang. Nah, itu bedanya seperti itu. Dan kalau pikun atau demensia itu biasanya lupa pada hal-hal yang baru saja terjadi justru ya, terus ingat pada sesuatu atau hal-hal yang
dahulunya dia alami. Oleh karena itu sering dia ketika ditanya, "Ibu, Pak, tadi kesini naik apa?" Nah, saya dari rumah ke sini jalan saja, padahal dia diantar oleh anaknya naik motor, umpamanya seperti itu. Ya, itu sesuatu yang ya bisa diamati ya. Kira-kira seperti itu. Apa sih dok yang menyebabkan penyakit demensia ini? Nah, penyebabnya sebagaimana kita ketahui ya, daerah daya ingat atau memori oleh manusia itu ada di dalam otak kita ya. Jadi otak itu kalau boleh saya gambarkan Mbak Helmi ya, mungkin seperti ini ya. Boleh ya? Boleh. Nah, boleh, seperti dokter. ini ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi ternyata otak kita itu mempunyai bagian-bagian sendiri-sendiri ya. Ya. Bagus nih diwarnai nih ya. Ini seperti apa ya itu ya, geduk itu ya kalau di ini ya. Itu kalau mungkin manis ya. Ini ada bagian depan, bagian frontal ya. Ini di sini di tempat memori itu seperti itu, daya ingat itu seperti itu ya. Makanya seseorang kalau terganggu daya ingatnya sehingga dia akan lupa akan hal-hal yang barusan terjadi, tapi justru ingat pengalaman-pengalaman masa-masa yang lalu. Nah, itu ya tentu saja itu adalah akibat satu faktor usia ya, semakin tua usia seseorang semakin berisiko juga untuk terjadi demensia meskipun tidak selalu ya. Kedua sebabnya adalah dari genetik itu keturunan ya, itu bisa kalau memang dari bapak atau ibunya atau dari nenek atau kakeknya ada yang menderita salah satu atau dua-duanya, ya itu bisa diturunkan. Jadi lebih mempunyai kans untuk terjadi demensia. Terus penyakit-penyakit yang lainnya juga, misalkan penyakit yang menyebabkan sirkulasi atau peredaran darah di daerah otak yang di tempatnya ada di situ penyimpanan memori, nah itu ada gangguan, nah itu juga bisa terjadi. Misalkan pasca pasien terkena stroke, nah, stroke itu kan merupakan gangguan peredaran darah otak. Apalagi kalau peredaran darah otaknya itu di bagian memori untuk mengingat, itu yang kena, ya itu kesempatan untuk terjadi demensia atau kepikunan itu juga besar. Juga faktor pola atau gaya hidup sehari-hari ya, yang serba makan yang sembarangan ya, tidak gizi tidak seimbang ya, kurangnya olahraga ya, atau stres. Nah, itu semua juga menunjang untuk bisa menjadi penyebab daripada terkenanya demensia. Jadi banyak penyebabnya. Banyak ya, multifaktorial ya. Tidak satu penyebab. Oke, kalau terkait gejalanya dok, bagaimana kita bisa menyadari bahwa itu merupakan gejala dini dari penyakit demensia? Sebagaimana kita ketahui bahwa daya ingat atau memori itu di dalam otak itu tersimpan di dalam sesuatu tempat yang sebenarnya sangat-sangat terlindung ya. Kalau boleh saya mencontohkan seperti ini ya. Ini Mbak Helmi adalah perbedaan antara otak orang normal ya, yang ini otak yang pasien mengalami demensia. Nah, ini otak yang normal bagus seperti ini, mulus. Tapi bagi pasien yang demensia, otaknya kurang lebih seperti ini. Jadi mengalami pengkerutan ya,
atau mengalami apa? Kekurangan volume, ya, volume otaknya itu menyusut. Di mana di sini ini yang bagian permukaan otak digunakan untuk apa namanya? Mengingat apa namanya? Kejadian-kejadian yang barusan terjadi, ya. Makin dalam, ya, itu adalah merupakan tempat untuk mengingat masa-masa yang lalu-lalu. Nah, karena seorang pasien yang demensia mengalami penyusutan yang seperti ini, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan atau masa-masa yang sekarang ini yang barusan terjadi hilang, ya, karena mengkerut itu. Justru yang masih tersisa itu adalah daya ingat yang ada di dalam memori yang dalam di sana, ya. Sehingga oleh karena itu satu kejadiannya adalah sering lupa pada kejadian-kejadian yang barusan dia alami, ya, seperti yang kita contohkan tadi, sudah makan katanya belum makan, atau sudah sholat misalkan, ya, tapi dilakukan berulang-ulang sholatnya itu, ya, atau sudah tidak bisa lagi mengetahui apakah hari ini siang atau malam itu, ya, atau sore, itu sulit membedakan, atau yang disebut sebagai disorientasi waktu. Nah, itu gejala-gejalanya seperti itu. Selain itu juga karena dia memorinya yang awal-awal itu menjadi lupa, sehingga dia sering menceritakan ketika dia masih muda, masih masa kecilnya, ya, sering saya punya begini-begini, dan itu dikatakan berulang-ulang. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi gambarannya itu bisa diprediksi sebenarnya dengan mudah oleh keluarga di sekelilingnya. Oke. Dokter tadi kan menyebutkan bahwa penyakit ini bisa terjadi pada kalangan usia lanjut, gitu ya, Dok. Apakah penyakit ini juga mungkin bisa terjadi pada usia muda atau usia produktif, Dok? Bisa. Itu disebut sebagai kepikunan dini, bisa, demensia dini, ya, bisa, ya, karena itu mungkin berbagai sebab yang menyebabkan peredaran darah ke otak, terutama yang bertugas untuk menyimpan memori, itu terganggu kelancarannya. Ya. Nah, sering makan kolesterol yang terlalu tinggi, sering makan fast food, terus tidak pernah olahraga, ya toh, terus obesitas, gendut, ya. Nah, apalagi kalau sudah muda, sekarang banyak kecenderungan sudah terjadi stroke, itu banyak. Makin usia stroke terkenanya itu makin dini, juga demensianya juga akan bisa semakin meningkatkan mudah. resikonya. Bisa jadi. Oke, Dok. Ketika muncul gejala, Dok, apa yang harus dilakukan, Dok? Nah, ini yang sulit karena gejalanya itu adalah sangat bervariatif, ya, mulai dari gejala-gejala yang ringan, ya, ringan itu maksudnya masih belum menimbulkan kekacauan, ya, karena yang ringan itu kadang-kadang masih sering ditertawakan sama keluarga, ya, karena dianggap lucu, ya, lupa gitu, ya. Habis sholat katanya belum sholat, habis mandi katanya belum mandi, malah kadang-kadang maaf, ya, keluar dari kamar mandi kadang-kadang tidak berpakaian karena lupa memakai baju, itu kadang-kadang dianggap lucu seperti itu, ya. Nah, makin lama itu akan makin mengganggu bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, itu tarafnya, ya. Kalau sudah mengganggu begitu, kadang-kadang bangun malam hari, ya, tiba-tiba membuka pintu, ya, nah, terus keluar, itu kadang-kadang bisa hilang, ya. Nah, itu
yang lebih berat lagi, ya. Yang lebih berat lagi juga ada yang mencoba untuk melakukan bunuh diri, ya. Itu yang paling berat, ya. Kalau sudah begitu, karena merasa frustasi kadang-kadang, ya. Itu perlu diingat. Nah, itu levelnya kalau sudah level yang ini, ya. Karena merasa sudah tidak berguna, menarik diri, karena kebanyakan juga salah satu faktor dari orang yang demensia itu akhirnya terus jadi depresi, ya. Itu yang wajib ketahui oleh keluarga, sehingga keluarga harus juga care, ya. Kalau misalkan ada salah satu anggota yang begitu, bukan hanya ditertawakan, ya. Nah, tetap kita awat-awati dan kita sering lakukan pemeriksaan ke medis, ya, terutama ke rumah sakit. Itu. Saya kira seperti itu. Untuk penyakit ini bisa disembuhkan nggak, Dok? Kalau itu yang namanya ada beberapa jenis demensia, ya. Kalau jenis demensianya yang jenis demensia Alzheimer, ya, itu memang akibat dari sononya begitu, keturunnya memang begitu, itu sulit. Bisanya adalah menghambat progresivitas, ya, menghambat progresivitas bisa. Sekarang itu sudah banyak obat-obat yang bisa menghambat progresivitas dari penyakit demensia itu, ya. Di antaranya ada obat-obat untuk menambah daya ingat, itu sudah ada sekarang, ya, karena kita tahu bahwa Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit, melainkan menurunkan juga obatnya. Nah, ini juga ada, ya, ada obatnya. Alhamdulillah sekarang sudah diketahui, ya. Tapi ini prosesnya juga hanya menghambat saja, tidak bisa menghentikan. Ya, bisanya hanya menghambat. Kira-kira seperti itu. Oke, apakah penyakit ini bisa dicegah, Dok? Jika bisa, bagaimana cara pencegahannya? Nah, karena sudah kita ketahui dari awal tadi bahwa salah satu penyebabnya atau beberapa itu adalah gaya hidup atau pola hidup, ya. Nah, itu juga kita harus berusaha hidup yang sehat, ya. Gaya hidup yang sehat, yang proporsional. Proporsional artinya juga bekerja dengan tekun, tapi juga ada kesempatan untuk beristirahat, ada juga kesempatan untuk berolahraga. Ya memang sulit, tapi itu harus kita upayakan dalam kesehariannya, ya. Dan juga gaya atau pola makan tadi harus sehat dengan gizi yang seimbang dan sebagainya. Dan kebugaran itu, ya, dengan image yang selalu positive thinking, ya, atau mungkin dengan yang terakhir dengan spiritual, ya, dengan mendalami agama itu, ya, itu insya Allah itu bisa mencegah seperti itu. Baik, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan, Dokter. Semoga dengan adanya podcast kali ini bisa bermanfaat kepada Sobat Atin kita semua. Oke, terakhir Dokter, apakah Dokter ada tambahan sepatah dua patah kata untuk Sobat Atin? Ya, kita himbau pada masyarakat di daerah Ngawi ini, khususnya, ya, kalau ada keluarga yang itu pernah atau sering lupa, ya, tolong tidak dianggap sebagai lupa yang biasa, ya. Karena mungkin kalau zaman dulu, wah, ya memang ayah saya memang sudah tua, ya biarin dia lupa, lumrah itu tua itu. Ya, kalau bisa jangan seperti itu. Oleh karena zaman sekarang sudah ada, walaupun itu tidak bisa menghentikan, tapi yaitu tadi memperlambat proses dimensianya itu. Jadi sekali lagi mohon kepada para warga yang di Kabupaten Ngawi untuk memeriksakan keluarganya, jangan sampai dianggap sebagai lupa yang remeh atau biasa,
Kira-kira seperti itu, demi kesehatan keluarga kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, apabila Sobat Atin ingin berkonsultasi atau sedang mengalami gejala yang mengarah ke penyakit pikun atau demensia, silakan melakukan atau memeriksakan diri ke dokter spesialis saraf serta lakukan konsultasi terkait pencegahan dan penanganan terbaik. Silakan berkunjung ke RSI Atin Nusa Denggawi. Dr. Arief Widianto, spesialis saraf, memiliki jadwal praktik hari Selasa, Rabu, dan Jumat pukul 15.30 dan hari Kamis pukul 9 WIB. Sebagai informasi, RSI Atin Nusa Denggawi telah bekerja sama dengan BPJS dan asuransi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di Atin Podcast Santuy selanjutnya. RSI Atin Nusa Denggawi, layanan Islami, profesional dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.